Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Nur Faizi, NIM 857535333 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ UT Bandung. Di sini saya akan mengamati sebuah pengamatan ciri-ciri makhluk hidup dan gerak pada tumbuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa makhluk hidup merupakan organisme atau sistem yang memiliki kemampuan untuk bertahan hidup, berkembang, dan menjalankan fungsi-fungsi dalam kehidupan. Oke, langsung saja dalam pengamatan jenis-jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Oke, yang pertama ini ada sebuah tumbuhan ataupun pohon dari jeruk limau. Nah, di sini ciri-ciri dari tumbuhan ataupun pohon dari jeruk limau tersebut yaitu yang pertama, yang mana tumbuhan ini dapat bernapas dan juga memerlukan makanan. Makanan sendiri yaitu dari atau berasal dari apa? Yaitu dari air dan juga pupuk yang diberikan pada tumbuhan tersebut. Selain itu, tumbuhan ini dapat tumbuh dan juga berkembang, dan nantinya juga akan menghasilkan buah seperti ini. Selanjutnya di sini ada tanaman ataupun pohon pepaya, yang mana ciri-ciri dalam tanaman ini yaitu yang pertama dapat bernapas, yang kedua memerlukan makanan ataupun nutrisi. Makanan atau nutrisi tersebut itu dari mana? Yaitu dari air dan juga pupuk yang kita berikan kepada tanaman ini, dan juga tanaman ini pun dapat tumbuh dan berkembang. Nah, ini salah satu hasil dari tanaman pepaya. Seperti yang kita lihat bahwa di sini tanaman pepaya yang ada di lingkungan sekitar saya yaitu yang mana telah tumbuh dan berkembang dan juga telah memiliki buah. Nah, buah ini dapat dimanfaatkan untuk apa? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Di sini ada tumbuhan ataupun pohon dari singkong, yang mana pohon singkong di sini merupakan salah satu jenis tumbuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, ciri-ciri dari tumbuhan ini yang pertama yaitu dapat bernapas, yang kedua memerlukan nutrisi, yang mana nutrisi tersebut yaitu memerlukan air untuk mampu bertahan hidup dan juga memerlukan pupuk dalam memenuhi kebutuhan hidup pada tumbuhan ini, dan juga tumbuhan ini dapat tumbuh dan berkembang seperti yang telah kita lihat. Nah, di sini pun ada pohon mahoni. Nah, pohon mahoni ini yang mana memiliki ciri-ciri antara lain, yang pertama dapat bernapas, yang kedua perlu makanan ataupun membutuhkan nutrisi. Nutrisi dalam pohon ini yaitu seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, yaitu memerlukan air untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga memerlukan pupuk untuk mampu bertahan hidup ataupun berkembang menjadi seperti ini. Selanjutnya di sini ada salah satu jenis tanaman yaitu tanaman putri malu, yang mana seperti yang telah kita ketahui bahwa tanaman ini merupakan salah satu jenis tanaman apabila kita sentuh atau apabila tersentuh oleh makhluk hidup lain ataupun benda lain, maka tanaman ini akan berubah. Berubahnya seperti apa? Yaitu daunnya nanti akan menutup. Dan perubahan tersebut diakibatkan adanya sentuhan pada makhluk hidup lain. Sentuhan itu berbagai macam, baik itu pada sentuhan yang bersifat halus, bersifat sedang, ataupun kasar. Oke, kita dapat buktikan bagaimana tanaman ini apabila saya sentuh dengan sentuhan yang halus. Bagaimana perubahannya?
Nah, dalam sentuhan halus ini, perubahan yang dialami pada tanaman putri malu ini tidak begitu berubah. Hanya beberapa daun yang mengalami perubahan dalam menutup. Nah, apabila saya sentuh dengan sentuhan yang sedang, bagaimana perubahannya? Perubahan dengan adanya sentuhan yang sedang pada tanaman putri malu ini mengalami perubahan, yaitu daunnya menutup, tetapi dalam menutup daunnya ini tidak begitu cepat. Selanjutnya akan saya coba apabila tanaman ini tersentuh oleh benda dengan sentuhan yang kasar, bagaimana perubahannya? Yaitu perubahannya yang mana daunnya ini akan menutup lebih cepat dibandingkan dengan sentuhan sedang dan juga halus. Oleh karena itu, ciri-ciri pada makhluk hidup tanaman putri malu ini antara lain yang pertama, dapat bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan, dapat bernapas, memerlukan makanan ataupun nutrisi, dapat tumbuh dan berkembang. Nah, untuk nutrisi atau makanan sendiri yaitu dari mana? Yaitu baik itu dari air siraman ataupun air hujan. Untuk makanan sendiri yaitu dari pupuk ataupun dari makanan lain. Di sini ada salah satu jenis makhluk hidup yaitu kucing. Yang mana ciri-ciri dalam makhluk hidup ini yaitu yang pertama, dapat bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan apabila disentuh ataupun dipegang oleh makhluk hidup lain. Jenis makhluk hidup ini akan bereaksi dan juga akan menghasilkan satu gerakan. Yang kedua yaitu dapat bernapas. Yang ketiga dapat memerlukan makanan. Makhluk hidup ini dapat tumbuh dan berkembang. Biasanya kucing ini yaitu dengan banyaknya asupan makanan yang kucing tersebut penuhi. Selanjutnya di sini saya akan mengamati dari salah satu jenis makhluk hidup hewan. Di sini terlihat adanya salah satu jenis hewan yaitu ayam, yang mana pada ayam ini mampu untuk bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan, bernapas, perlu makan dan tumbuh dan juga berkembang. Selanjutnya di sini ada salah satu jenis makhluk hidup yaitu cicak, yang mana ciri-ciri pada makhluk hidup ini yaitu yang pertama dapat bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan, yang kedua dapat bernapas, yang ketiga memerlukan makanan atau nutrisi. Makanan yang biasa cicak ini makan yaitu lalat ataupun jenis makanan lainnya. Dan cicak ini dapat juga bertumbuh dan berkembang. Akan saya buktikan bagaimana makhluk hidup ini dapat menerima rangsangan dari makhluk hidup lain. Seperti yang telah kita lihat, ketika makhluk hidup ini terkena rangsangan seperti yang telah saya lakukan tadi dengan memukul tembok ataupun dinding yang di sekitar makhluk hidup tersebut langsung bergerak dan berlari ke tempat lain untuk mencari tempat yang lebih aman. Di sini ada salah satu jenis makhluk hidup yaitu
semut. Yang mana ciri-ciri pada makhluk hidup ini antara lain yang pertama dapat bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Yang kedua dapat bernapas. Yang ketiga dapat memenuhi nutrisi atau kebutuhan makanannya. Yang keempat dapat tumbuh dan yang kelima dapat berkembang. Nah, dalam perkembangan ataupun pertumbuhan pada makhluk hidup ini yaitu berdasarkan jenis makanan ataupun nutrisinya. Biasanya semut ini untuk memenuhi kebutuhan makanannya yaitu dengan jenis makanan dan minuman yang rasanya manis. Sehingga makhluk hidup ini dapat kita temui atau kita jumpai pada tempat yang sekiranya tempat itu terdapat makanan dan minuman yang bersifat manis. Sekian pengamatan yang telah saya lakukan terhadap ciri-ciri makhluk hidup dan gerak pada tumbuhan yang terdapat di lingkungan sekitar tempat tinggal saya. Dalam pengamatan ini, maka dapat saya simpulkan bahwa adanya berbagai macam makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal saya memiliki ciri-ciri yang beragam. Baik itu makhluk hidup yang dapat menerima rangsangan atau gerakan terhadap sentuhan dari makhluk hidup lain ataupun benda lain, dan juga makhluk hidup yang tidak dapat menerima rangsangan ataupun gerakan dari makhluk hidup lain ataupun benda lain. Nah, untuk ciri-ciri makhluk hidup yang telah saya amati, yang mana selain itu makhluk hidup sendiri dapat bertumbuh ataupun berkembang biak, makhluk hidup tersebut juga dapat bernapas dan juga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memenuhi nutrisi ataupun makanan. Makanan sendiri yaitu beragam, tergantung jenis makhluk hidup itu sendiri. Ada yang memakan bahan makanan seperti pupuk, ada makhluk hidup yang memakan bahan makanan seperti makanan manusia yang sering kita makan sehari-hari, ataupun makhluk hidup yang dapat memenuhi kebutuhan makanannya pada lingkungan sekitar, dan juga untuk memenuhi nutrisi berbagai macam ataupun beragam dalam memenuhi nutrisinya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.